Halo teman-teman, selamat pagi, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat pagi ini. Hari ini tanggal 20 September 2024 jam 6 pagi nih teman-teman ya. Jadi saya senang ya, melihat pemberitaan tentang timnas Indonesia hari ini teman-teman. Mayoritas rakyat Indonesia ya, bukan rakyat Indonesia saja, FIFA pun senang ya melihat perkembangan timnas Indonesia yang ini nggak bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Ini adalah bukti bahwa cetak biru transformasi sepak bola Indonesia berjalan. Ini berawal dari Indonesia waktu itu akan kena ancaman ban dari FIFA waktu peristiwa Kanjuruhan ya teman-teman. Jadi nggak ujuk-ujuk timnas Indonesia langsung melejit, langsung bagus, enggak teman-teman. Semua ada triggernya ya. Kita mau cerita tentang ranking Indonesia yang selisihnya 81 dari Vietnam saat itu awal-awal Sintayong datang ke Indonesia, teman-teman. 173 banding 92. Jadi timnas Indonesia saat itu ranking 173 ya tahun 2021 kalau nggak salah itu. Nah, Sintayong masuk kan, mulai melatih tuh di saat Indonesia 173, kebayang nggak? Nah, ranking Vietnam waktu itu masih hebat-hebatnya tuh. Dia sulit sekali dikalahkan. Kalau Indonesia mau bertanding nih, ketemu Vietnam, sepertinya udah jatuh duluan mentalnya. Waduh, ketemu Vietnam dah susah. Iya kan, teman-teman? Kita ingat ya, kita harus ingat sejarah ya, teman-teman. Kita harus ingat masa-masa eh, perjalanan timnas Indonesia supaya kita sekarang bisa menjaganya, bisa bangga bagaimana Indonesia perjalanan sampai hari ini, teman-teman. Itu banyak fenomena-fenomena ya. Yang paling kita takutkan adalah saat itu Indonesia akan kena ban, akan kena hukuman dari FIFA. Waktu peristiwa Kanjuruhan, ingat ya teman-teman, peristiwa Kanjuruhan yang menyita perhatian FIFA. Waduh, Indonesia kena lagi ban nih. Susah sekali nih keluarnya nanti, nggak bisa bertanding internasional Indonesia. Wah, lemes pemain sepak bolanya. Jadi banyak sekali pertimbangan di situ. Bahkan pemerintah pun ikut andil teman-teman ya, memperbaiki sepak bola Indonesia. Ya, menggelontorkan dana kurang lebih 2 triliun untuk membenahi stadion-stadion yang tidak memenuhi syarat standar FIFA, dibenerin teman-teman. Itulah dukungan pemerintah. Jadi nggak berdiri sendiri ya teman-teman. Kenapa Indonesia bisa melejit sampai hari ini? Yaitu transformasi sepak bola Indonesia udah dibikin sama Erick Thohir, sama pemerintah ya, udah dibikin blueprintnya, diberikan kepada FIFA bahwa Indonesia sungguh-sungguh akan memperbaiki keadaan sepak bola Indonesia supaya nggak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti di Kanjuruhan. Dan itu terbukti teman-teman. Hari ini anak-anak, wanita, ibu-ibu bisa nonton sepak bola dengan aman. Ya, karena saya sendiri teman-teman waktu nonton di GBK kemarin waktu Indonesia melawan Australia, itu banyak anak-anak ya, satu keluarga ada 5 orang, 4 orang, ada 6 orang teman-teman, bawa anak kecil, ya ibu-ibu bawa wanita, ya maksudnya wanita udah nggak takut lagi nonton sepak bola kali ini. Jadi mereka bersukaria teman-teman ya, penontonnya bersukaria, seneng gitu ya, foto-foto, ya. Jadi ini pertunjukan yang menurut saya bagus ya, jadi nggak mengerikan seperti apa yang terjadi di Kanjuruhan. Jadi dulu setelah terjadi peristiwa Kanjuruhan teman-teman, itu orang nonton bola jadi takut. Bayang nggak? Korbannya kan banyak banget itu di dalam stadion. Akhirnya dibikinlah transformasi atau cetak biru transformasi sepak bola Indonesia. Sampai-sampai FIFA bikin kantor di Jakarta ya untuk membantu transformasi sepak bola Indonesia, untuk mengawasi ya, untuk mengawasi jalannya transformasi sepak bola Indonesia. Dan hari ini ya kita harus tahu perjalanan itu supaya kita menghargai proses, menghargai hasilnya juga. Dari 173 hari ini sudah 129 ya teman-teman, sudah 129. Diperkirakan nanti kita melawan Bahrain dan Cina
Kalau kita menang, itu akan naik 9 poin lagi, berarti 120. Ya, 120, Vietnam sekarang berada di 116. Kebayang nggak teman-teman? Kalau kita nanti naik ke 120, berarti kita selisih 4 lagi. Yang tadinya selisih 81 poin dengan Vietnam, nanti selisih cuma 4. Bahkan hari ini Indonesia dengan Vietnam yang tadinya selisih 81, sekarang tinggal 13 poin lagi dengan Vietnam. Bahkan Indonesia waktu itu selisih dengan Malaysia 20 sekian. Sekarang Indonesia sudah meninggalkan Malaysia. Ya, Malaysia sekarang 132, Indonesia 129, selisih 3 poin. Nah, ini bentuk dari keberhasilan transformasi sepak bola Indonesia. Ya, jadi kita layak dan harus ya menghargai dan bahagia, menghormati, bukannya malah yang enggak ya. Kita harus bahagia. Kita lihat animo masyarakat, animo pencinta sepak bola seluruh Indonesia. Saya suka lah teman-teman yang nonton itu ya, ribu-ribu orang itu semua mendukung timnas Indonesia. Ya, bahagia Indonesia pencapaiannya sampai hari ini. Bahkan nih teman-teman ya, bahkan Indonesia berpeluang nih pecah angka 100 nih teman-teman. Pecah angka 100. Hitungannya nggak susah menganalisanya. Ini kenapa Miss Hilger, Eliano, terus ada lagi nanti Mauro, ada lagi terus Ridwell ya. Itu sekarang ya isunya sedang diproses, diam-diam diproses. Nanti kalau udah salaman dengan Pak Erick Thohir, ya itu udah sebagai tanda bukti bahwa mereka akan resmi dinaturalisasi. Tapi kalau belum salaman, ya diam-diam aja diproses dulu ya, diproses administrasinya semuanya. Kalau itu nanti terjadi, Indonesia akan semakin kuat dan kemungkinan besar Indonesia itu akan pecah angka 100, bahkan akan terus naik. Kenapa? Gampang analisanya teman-teman ya, nggak sulit. Jadi timnas Belanda itu ranking 6 teman-teman di dunia. Jadi antara 6 dan 7 ya. Jadi ranking 6 hari ini. Bayangin aja kalau Indonesia nanti benar-benar ya terus solid, terus menambah pemain-pemain yang berkualitas, grade 1 atau grade A, itu nggak mustahil Indonesia itu akan melejit terus, bahkan mendekati timnas Belanda aslinya. Ya nggak jauh lah, versi 2 kalinya juga udah bagus tuh yang gitu, 40 kayak 50 atau berapa. Cuma kan semua ada prosesnya ya, harus bertanding dulu di jadwal FIFA ya, setelah mengalahkan naik gitu teman-teman. Cara menghitung ranking itu seperti itu, harus bertanding dulu di FIFA Matchday ya. Nah, dalam waktu dekat Indonesia akan bertanding dengan Bahrain dan Cina. Semoga ya dengan bergabungnya Miss Hilger dan Eliano, Indonesia mendapatkan poin atau memenangkan pertandingan sehingga rankingnya naik lagi. Ya, diperkirakan kalau bisa ngalahin ranking Bahrain dan Cina itu 120 ya, dapat 15 poin kalau nggak salah waktu itu hitung-hitungannya, jadi naik ke 9 poin. Nah, ya kan teman-teman, jadi prosesnya nggak ujuk-ujuk. Indonesia ada proses saling mendukung antara pemerintah dan PSSI. Kebetulan yang nangani PSSI itu orang yang pengalaman di bola, yang memiliki link bagus di jaringan internasional, sehingga proses-proses itu cepat sekali teman-teman. Ya kita harus bersyukur ya teman-teman, Pak Erick Thohir mau menjadi ketum PSSI. Itu teman-teman, kita harus apresiasi bahwa timnas Indonesia hari ini sedang disorot dunia dengan dari 173 sekarang menjadi 129, bahkan peluangnya bisa menjadi 120 dan pecah ke angka 100. Itu disorot dunia teman-teman, menjadi kekuatan baru di sepak bola. Oke, itu aja teman-teman perkembangan sejarah atau sejarah singkat dari 173 ke hari ini ya. Kita update terus teman-teman beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.